Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan prodi akuntansi akan menjelaskan materi tentang sistem biaya standar dengan metode variable costing. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatir dengan NIM 170662440. Nama saya Cynthia Oktaviani dengan NIM 1706624110. Nama saya Wulan Apriliani Graciela dengan NIM 17066244184. Yang pertama, kita ketahui bahwa definisi dari biaya standar itu adalah taksiran ongkos secermat-cermatnya berdasarkan operasi normal sebagai pembanding ongkos nyata. Sedangkan untuk menurut Mulyadi itu, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Untuk secara singkatnya, definisi dari biaya standar adalah taksiran biaya yang ditetapkan di muka. Sedangkan untuk metode variable costingnya sendiri itu adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabelnya saja ke dalam harga pokok produk. Boleh tolong di next? Lalu selanjutnya ada nih kelebihan dari biaya standar dalam metode variable costing. Yang pertama itu ada pengendalian biaya lebih efektif. Jadi dengan menggunakan variable costing ini dapat memudahkan pemisahan biaya tetap dan variabel sehingga pengendalian biayanya bisa lebih fokus dan efisien. Lalu yang kedua itu ada penyederhanaan proses penentuan biaya. Jadi proses penetapan biaya produk ini akan menjadi lebih sederhana karena hanya menggunakan biaya variabel standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, ada analisis kinerja dan break even point lebih mudah. Variable costing ini akan memudahkan analisis break-even dan margin kontribusi sehingga manajemen ini akan dapat menentukan titik impas dan mengevaluasi kinerja produk secara lebih akurat. Lalu selanjutnya yang keempat itu mendukung pengambilan keputusan jangka pendek. Sistem ini tuh sangat membantu untuk pengambilan keputusan yang sifatnya jangka pendek seperti penentuan harga jual, keputusan menerima pesanan khusus, atau menghentikan produk tertentu. Untuk kelebihan yang kelima itu ada memudahkan penyusunan anggaran. Jadi biaya standar ini itu dapat memudahkan manajemen dalam menyusun anggaran produksi dan merencanakan kebutuhan sumber dayanya. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu ada penetapan standar itu sulit dan tidak fleksibel. Jadi kan karena standar yang tidak diperbarui secara berkala, maka itu akan menjadi tidak relevan dan menimbulkan pengukuran kinerja yang tidak tepat. Kekurangan yang kedua yaitu tidak mengakomodasi biaya tetap dalam harga pokok produk. Kan variabel costing ini hanya memasukkan biaya variabel saja, nggak memasukkan biaya tetap ke harga pokok, sehingga laba yang dilaporkan ini bisa kurang mencerminkan kondisi keuangannya yang sekarang, yang sebenarnya gitu, terutama untuk keputusan jangka panjang. Lalu yang ketiga itu tidak cocok untuk laporan keuangan eksternal. Kan standar akuntansi itu umumnya mengharuskan penggunaan full costing untuk laporan keuangan eksternalnya, sehingga perusahaan harus menjalankan dua sistem pencatatan jika dia menggunakan variable costing. Lalu yang keempat itu kekurangannya resiko penetapan harga terlalu rendah. Karena hanya memperhitungkan biaya variabel, perusahaan ini bisa menetapkan harga jual yang terlalu rendah dan tidak mampu untuk menutupi biaya tetap tersebut, sehingga margin keuntungannya ini akan menjadi sangat tipis. Untuk kekurangan yang terakhir itu informasi tidak detail pada level unit. Sistem biaya standar yang menggunakan variable costing ini biasanya hanya menyediakan informasi varian secara agregat atau bukan pada tingkat unit, sehingga kurang detail untuk analisisnya. Boleh tolong di next? Lalu ada komponen biaya standar dalam metode variable costing.
Variable costing ini menyajikan informasi biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Oleh karena itu, biaya produksi dan biaya non-produksi dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Biaya produksi standar terdiri dari komponen biaya berikut ini. Yang pertama itu ada biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar, biaya overhead pabrik variabel standar, dan semuanya itu nanti akan ditotal menjadi biaya produksi variabel standar. Boleh tolong di next. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis selisih dalam sistem biaya standar dengan metode variable costing. Analisis selisih dalam sistem biaya standar dengan metode variable costing ini adalah proses membandingkan biaya produksi variabel aktual dengan biaya standar variabel yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis varian yang terjadi. Varian sini bisa rugi dan bisa laba. Tujuannya adalah untuk memahami penyebab varian dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Boleh di next. Nah, analisis selisih ini dilakukan untuk tiga komponen utama. Yang pertama itu ada selisih biaya bahan baku. Selisih biaya bahan baku ini ada dua yang dicari. Yang pertama ada selisih harga bahan baku yang terjadi karena perbedaan harga beli aktual dengan harga standar. Rumusnya itu ada harga standar dikurangi harga aktual, lalu kita kalikan dengan kuantitas aktualnya. Selisih yang kedua itu ada selisih pemakaian bahan bakunya, disebabkan oleh pemakaian bahan baku aktual yang melebihi atau kurang dari standar. Rumusnya sendiri adalah kuantitas standar dikurangi oleh kuantitas aktual, lalu kita kalikan dengan harga standar. Yang kedua itu ada selisih biaya tenaga kerja langsung. Ini juga kita mencari dua selisih. Yang pertama itu ada selisih tarif upah yang disebabkan oleh perbedaan tarif upah aktual dengan tarif standar. Rumusnya sendiri itu ada tarif standar dikurangi tarif aktual, lalu kita kalikan dengan jam kerja aktual. Yang kedua itu ada selisih efisiensi upah yang terjadi karena perbedaan jam kerja aktual dengan jam standar. Rumusnya itu ada jam standar dikurangi jam aktual, lalu kita kalikan dengan tarif standar. Boleh di next. Lalu untuk komponen yang ketiga itu ada selisih biaya overhead pabrik variabel. Ini juga sama, ada dua selisih. Yang pertama ada selisih pengeluaran variabel atau variable spending costing yang disebabkan oleh perbedaan tarif overhead variabel aktual dengan tarif overhead standar. Rumusnya sendiri itu adalah tarif standar dikurangi tarif aktualnya, lalu kita kalikan dengan jam kerja aktual. Dan selanjutnya ada selisih efisiensi dari BOP variabel tersebut yang terjadi karena perbedaan jam kerja aktual dengan jam standar. Rumusnya itu ada jam standar dikurangi jam aktual dan dikali tarif standar BOP tersebut. Perbedaan utama dengan full costing ini adalah dalam variable costing, biaya overhead tetap seperti sewa pabrik atau gaji manajer tidak akan dimasukkan ke dalam harga pokok produk, sehingga selisih biaya overhead tetap tidak dianalisis dalam sistem ini. Biaya tetap langsung dibebankan ke laporan laba rugi periode berjalan. Tujuan analisis selisih sendiri ini adalah yang pertama ada pengendalian biaya, yang kedua evaluasi kinerja, dan ketiga perbaikan operasional, dan yang keempat adalah pengambilan keputusan. Boleh tolong di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya ada soal ya, sistem biaya standar metode variable costing yang akan kita gunakan untuk membahas contoh soalnya dari subbab-subbabnya. Oke, PT Eliona berusaha dalam bisnis percetakan. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Metode penentuan harga pokok produk yang digunakan adalah metode variable costing, karena menurut pertimbangan manajemen puncak, informasi biaya yang dihasilkan oleh metode penentuan harga pokok produk ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Untuk memproduksi satu satuan produk diperlukan biaya produksi menurut standar sebagai berikut. Biaya bahan baku, harga 5 kilogramnya itu sebesar 5.000, didapatkan dari 5 kilogram dikali persatuan itu 1.000 gitu ya. Lalu biaya tenaga kerja 20 jam
dikali dengan 500, hasilnya adalah 10.000. Biaya overhead pabrik 20 jam dikali 400 dengan hasil 8.000. Dengan total keseluruhan untuk satu satuan itu adalah 23.000. Lalu kapasitas produksi per bulan direncanakan 5.100 jam tenaga kerja langsung. Transaksi yang terjadi dalam bulan Januari tahun 2000 adalah sebagai berikut. Jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.050 kg dengan harga satuan itu 1.000, dengan jumlah produk yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari adalah 250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pemakaian bahan baku untuk memproduksi pesanan dengan nomor pesanan 101, 102, 103, 104 dengan jumlah unit masing-masing 25, 85, 57, dan 83 dengan kuantitas bahan baku yang dipakai masing-masing itu ada 150, 400, 300, dan 200 dan harga sesungguhnya per kilogram masing-masing 1.100 untuk seluruh nomor pesanan. Lalu ada biaya tenaga kerja 5.100 jam dikali dengan 475 dengan hasil 2.422.500. Dengan rincian nomor pesanan 101, 102, 103 dengan 104. Jumlah unit produk masing-masing 25, 85, 57, dan 83 dan jam tenaga kerja langsung masing-masing 600, 1.600, 1.200, dan 1.700 dan tarif upah sesungguhnya eh, itu 475 untuk seluruh nomor pesanan. Lalu ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah 3.650 yang terdiri dari biaya overhead pabrik variabel sebesar 2.142.000, dari biaya overhead pabrik tetap sebesar 1.508.000 rupiah. Nah, pesanan nomor 101, 102, 103, dan 104 selesai diproses dalam bulan Januari dan semua pesanan diserahkan kepada pemesan, kecuali pesanan nomor 104. Dengan harga jual, pesanan 101 itu 1.200.000, pesanan 102 itu 3.200.000, pesanan 103 itu 2 juta, dan jumlahnya adalah 6.400.000. Dengan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi adalah 400, yang terdiri dari biaya pemasaran variabel sebesar 250.000 dan biaya pemasaran tetap sebesar 150.000. Lalu ada biaya administrasi dan umum yang sesungguhnya terjadi adalah sebesar 300.000 yang terdiri dari biaya administrasi dan umum variabel sebesar 100.000 dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar 200.000. Nah, di sini diminta untuk menghitung analisis selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar, lalu membuat jurnal yang diperlukan dengan menggunakan metode standar variable costing metode tunggal, dan membuat jurnal yang diperlukan dengan menggunakan biaya standar variable costing metode ganda, lalu membuat laporan biaya produksi variable costing, dan laporan laba rugi variable costing. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi berdasarkan data dalam contoh yang tadi, perhitungan dan analisis selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar disajikan dalam uraian berikut ini. Yang pertama kita cari itu adalah selisih biaya bahan baku. Tadi di selisih biaya bahan baku itu kita mencari dua selisih. Yang pertama ada selisih harga bahan baku yang dipakai. Itu rumusnya adalah harga standar dikurangi harga aktual lalu dikalikan dengan kuantitas aktualnya. Kita ketahui di soal tadi untuk harga standarnya itu ada di Rp1.000 dan harga aktualnya ada di 1.100. Kita kurangkan itu hasilnya minus 100 dan dikali 1.050 kilogram, maka hasilnya 105.000 dengan keterangan itu rugi. Lalu yang kedua itu ada selisih pemakaian bahan baku. Bisa dicari di soalnya tadi bahwa kuantitas standarnya itu ada di 1.250 dan kuantitas aktualnya itu ada 1.050. Kita kurangkan dan lalu kita kalikan dengan harga standarnya yaitu Rp1.000, maka hasilnya adalah Rp200.000. Itu laba. Untuk total selisih bahan bakunya jadinya 95.000 dengan keterangan laba. Lalu yang kedua itu ada selisih biaya tenaga kerja langsung.
Yang kita cari itu pertama adalah selisih tarif upahnya. Yang rumusnya itu tarif standar dikurangi tarif aktual lalu dikalikan dengan jam kerja aktual. Tarif standarnya kita ketahui di soal itu ada di Rp500 dan kita kurangkan dengan tarif aktualnya itu Rp475 dan kita kalikan dengan jam kerja aktualnya yaitu ada 5.100 jam. Kita kalikan hasilnya Rp127.500 dengan keterangan itu laba karena tarif standar lebih besar dari tarif aktualnya. Lalu ada yang kedua kita cari selisih efisiensi upahnya. Untuk mencari selisih efisiensi upah ini kita bisa mencari jam standarnya dulu yaitu ada 5.000 rupiah, 5.000 jam. Lalu untuk jam aktualnya itu ada 5.100 kita kurangkan. Lalu kita kalikan dengan tarif standarnya yaitu Rp500, maka hasilnya 50.000 secara rugi karena jam standar itu lebih kecil dari jam aktualnya. Jadi total untuk selisih biaya tenaga kerja langsung ada di Rp77.500 dengan keterangan laba. Boleh di next. Untuk komponen selanjutnya yang kita cari itu adalah biaya overhead pabriknya. Untuk selisih biaya overhead pabrik kita ketahui tadi bahwa yang dicari itu ada selisih pengeluaran variabelnya atau variable spending costing dengan rumus tarif standar dikurangi tarif aktual lalu dikalikan dengan jam kerja aktualnya. Untuk tarif standarnya kita ketahui di soal itu ada di Rp2.142.000. Untuk biaya variabel yang dianggarkannya itu dicari dengan 5.100 jam kita kalikan dengan Rp400, maka hasilnya ada di Rp2.040.000. Maka total selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabelnya ada di Rp102.000 dengan keterangan rugi. Karena kan yang kita cari itu tarif standarnya baru dikurangkan dengan tarif aktualnya. Lalu ada selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel. Untuk mencari selisih efisiensi ini tadi juga udah diketahui bahwa jam standar dikurangi jam aktual dan dikali dengan tarif standarnya. Kita ketahui di soal bahwa jam standarnya itu ada di 5.000 jam dan jam sesungguhnya itu ada di 5.100 jam. Maka selisih jamnya itu ada di 100 jam, lalu kita kalikan dengan tarif standarnya tadi 400. Tarif standar ini yang milik BOP ya, jadi itu ada di Rp400 per jamnya, maka hasilnya itu adalah Rp40.000 dengan keterangan rugi, karena jam standar lebih kecil dari jam sesungguhnya. Maka untuk total selisih biaya efisiensi BOP variabel ini ada di Rp142.000 dengan keterangan rugi. Boleh di next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada akuntansi biaya standar dalam variable costing dengan metode tunggal. Akuntansi biaya standar dalam variable costing dengan metode tunggal adalah sistem pencatatan biaya produksi yang menggunakan biaya standar untuk mendebit rekening produksi. Itu barang dalam proses. Selisih antara biaya standar dan biaya aktual langsung dicatat pada saat transaksi terjadi. Hanya biaya variabel atau bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel yang dimasukkan ke dalam harga pokok produk. Biaya tetap langsung dibebankan ke laporan laba rugi. Karakteristik metode tunggal itu seperti yang pertama, semua biaya variabel dicatat berdasarkan standar pada saat terjadi. Yang kedua, itu selisih antara standar dan aktual langsung dicatat pada saat transaksi, sehingga memudahkan pengendalian dan analisis. Yang ketiga, tidak ada penundaan pencatatan selisih biaya. Yang keempat, biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam harga pokok produk, tetapi langsung ke laba rugi. Nah, tujuan dan manfaat dari metode tunggal ini, yang pertama ada pengendalian biaya. Ini akan memudahkan manajemen untuk segera mengetahui dan menganalisis penyimpangan biaya. Yang kedua, ada pelaporan efisiensi.
laporan keuangan langsung mencerminkan efisiensi atau inefisiensi biaya produksi. Sederhananya, dan efisiensinya ini menjadi tujuan dan manfaatnya juga. Itu proses pencatatan lebih sederhana karena tidak perlu menunggu akhir periode untuk mencatat selisih biaya. Nah, kita akan menjurnal metode tunggal dari soal yang sudah kita kerjakan. Yang pertama, pencatatan pemakaian bahan baku. Di debit ada BDP, biaya bahan baku, sebesar 1.250.000. Dan di kredit ada persediaan bahan baku dan selisih efisiensi biaya bahan baku masing-masing 1.050.000 dan 200.000. Lalu kita mencatat langsung selisih harga bahan baku yang dipakai di debit dan selisih harga bahan baku yang dibeli masing-masing 105.000. Lalu kita akan mencatat pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Nih, di debit itu ada BDP, biaya tenaga kerja langsung, dan selisih efisiensi upah yang masing-masing 2.500.000 dengan 50.000. Lalu di kredit itu ada selisih tarif upah dan gaji dan upah, itu masing-masing 127.500 dan 2.422.500. Lalu kita akan mencatat pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Dengan di debit itu ada BDP, BOP variabel, dan di kredit itu BOP variabel yang dibebankan. Keduanya itu 2 juta. Lalu kita mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Di debit itu ada BOP sesungguhnya, dan di kredit itu ada berbagai rekening yang dikreditkan. Keduanya itu 3.650.000. Nah, kita juga akan mencatat pemecahan biaya overhead pabrik sesungguhnya menurut perilakunya. Nah, di debit itu ada BOP variabel sesungguhnya dan BOP tetap sesungguhnya. Dengan masing-masing itu ada 2.142.000 dengan 1.508.000. Dan di kredit itu ada BOP sesungguhnya ya dengan total itu 3.650.000. Lalu kita akan mencatat penutupan rekening eh, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Di kredit di debit itu ada BOP variabel yang dibebankan dengan total 2 juta dan di kredit itu ada BOP variabel sesungguhnya dengan total 2 juta juga. Lalu ada pencatatan selisih biaya overhead pabrik variabel yang di debit itu ada selisih pengeluaran BOP variabel dan selisih efisiensi BOP variabel dengan masing-masing 102.000 dan 40.000. Dan di kredit itu ada BOP sesungguhnya dengan total 142.000. Lalu kita juga akan mencatat eh, harga pokok produk jadi, yaitu persediaan produk jadi dengan 5.750.000 dan di kreditnya itu ada BDP, biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung dengan BDP BOP variabel dengan masing-masing 1.250.000, 2.500.000 dengan 2 juta. Nah, selanjutnya juga kita akan mencatat penyerahan produk kepada pemesan. Kita mendapatkan kas atau piutang ya dengan hasil penjualannya masing-masing itu juga 6.400.000 dan harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi di debit dan kredit ya dengan keduanya itu 3.841.000. Lalu ada mencatat biaya non produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum di debit dengan masing-masing 400 dengan 300.000. Lalu di kredit itu ada berbagai rekening yang dikreditkan dengan total 700.000. Lalu kita akan memisahkan biaya non-produksi menurut perilakunya yang dicatat dengan jurnal biaya pemasaran variabel dan biaya pemasaran tetap, lalu ada biaya administrasi dan umum variabel dan biaya administrasi dan umum tetap. Yang masing-masing semuanya itu 250.000, 150.000, 100.000 dengan 200.000. Lalu di kredit juga ada biaya pemasaran dan biaya administrasi umum itu masing-masing 400.000 dengan 300.000. Nah, selanjutnya akuntansi biaya standar dalam variable costing dengan metode ganda atau partial plan. Dalam metode ganda ini, rekening barang dalam proses didebit dengan hasil kali
kuantitas per jam sesungguhnya dengan harga per tarif sesungguhnya dan dikreditkan dengan hasil kali kuantitas per jam standar dengan harga per tarif standar. Dengan demikian, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar tidak dihitung dan dicatat pada saat terjadinya, namun dihitung dan dicatat pada akhir periode akuntansi, yaitu perbedaan antara metode yang pertama dengan metode ganda, gitu ya. Kalau misalnya metode ganda itu selisihnya itu tidak dicatat saat itu juga, namun pada akhir periode akuntansi. Lalu ada jurnal metode ganda. Pencatatan pemakaian bahan baku, itu BDP, biaya bahan baku, dan persediaan bahan baku itu ada 1.050.000. Lalu ada pencatatan biaya tenaga kerja, BDP, biaya tenaga kerja langsung, dan gaji dan upah, itu 2.422.500. Lalu ada pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk, BDP, BOP variabel, dengan di kreditnya itu ada BOP variabel yang dibebankan. Dengan keduanya itu 2 juta. Catatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, itu BOP sesungguhnya di debit dan berbagai rekening yang dikreditkan di kredit, itu semuanya itu 3.650. Lalu ada pencatatan pemecahan biaya overhead pabrik sesungguhnya menurut perilakunya. Itu ada BOP variabel sesungguhnya dan BOP tetap sesungguhnya. Keduanya itu 2.142.000 dengan 1.008.000. 1.508.000. Dengan BOP sesungguhnya itu 3.650. Nah, selanjutnya ada penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. BOP variabel yang dibebankan itu 2 juta dengan BOP variabel sesungguhnya di kredit itu 2 juta. Lalu ada pencatatan harga produk pokok produk jadi itu di debitnya ada persediaan produk jadi sebesar 5.750 dengan di kreditnya itu ada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung dengan BDP BOP variabel dengan masing-masing 1.250.000 dan 2.500 dan 2 juta. Lalu kita mencatat selisih yang terjadi, itu selisih biaya bahan bakunya, BDP, biaya bahan baku, dan selisih harga bahan baku yang dipakai di debit itu masing-masing 95.000 dengan 105.000. Dengan di kreditnya itu ada selisih kuantitas bahan baku, dengan total itu 200.000. Lalu ada selisih biaya tenaga kerja langsung, di debitnya itu ada BDP, biaya tenaga kerja, dan selisih efisiensi upah dengan masing-masing 77.500 dan 50.000. Dengan tarif selisih upah, selisih tarif upah di kredit itu 127.500. Dan selisih biaya overhead pabrik variabel di debit itu ada selisih pengeluaran BOP variabel dengan selisih efisiensi BOP variabel dengan masing-masing 102.000 dan 40.000. Lalu ada BOP variabel sesungguhnya di kredit sebesar 142.000. Nah, kita juga akan mencatat penyerahan produk kepada pemesan, kas atau piutang eh, di debit dan hasil penjualan di kredit dengan keduanya itu 6.400 dan harga pokok penjualan di debit dan persediaan produk jadi di kredit keduanya itu 3.841.000. Kita juga mencatat biaya non produksinya, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum, masing-masing 400.000 dengan 300.000. Di kreditnya itu ada berbagai rekening yang dikreditkan dengan total 700.000. Lalu ada pemisahan biaya non produksi menurut perilakunya dicatat dengan jurnal biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya administrasi dan umum tetap. Dengan masing-masing itu 250.000, 150.000, 100.000, dan 200.000. Lalu di kredit itu ada biaya pemasaran dan biaya administrasi umum, masing-masing 400.000 dan 300.000. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penyajian laporan biaya produksi variable costing. Sistem biaya standar dalam variable costing itu bertujuan untuk menghasilkan laporan biaya produksi yang memungkinkan manajer produksi mendapatkan umpan balik atau feedback mengenai pelaksanaan biaya produksi standar yang telah ditetapkan, sehingga
sehingga ia dapat mudah untuk menganalisis efisiensi kegiatan produksinya. Laporan biaya produksi ini berisi perbandingan biaya produksi variabel standar dengan biaya produksi variabel sesungguhnya, serta analisis selisih biaya produksi variabel. Next. Berikut contoh laporan biaya produksi untuk bulan Januari dari PT Eliona. Di sini ada biaya standar, biaya biaya standar, biaya sesungguhnya, selisih harga atau tarif, dan selisih kuantitas atau efisiensi. Pertama ada biaya bahan baku dengan biaya standar 1.250.000, biaya sesungguhnya 1.050.000, dan selisih harga atau tarif 105.000 dari perhitungan selisih harga bahan baku yang dipakai, yaitu 1.000 dikurangi 1.100 dikali 1.050 yang menghasilkan 105.000 rugi. Kemudian ada selisih kuantitas atau efisiensi dari perhitungan pemakaian bahan baku 1.250 dikurangi 1.050 dikali dengan kuantitas yaitu 1.000 menghasilkan 200.000 laba. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, biaya standarnya 2.500.000 dan biaya sesungguhnya 2.422.500. Selisih harga atau tarif itu dapat dari perhitungan tarif upah, harga standar, tarif upah yaitu 500 dikurangi 475 dikali 5.100 menghasilkan 127.500 laba. Dan selisih kuantitas efisiensi itu dari 5.000 dikurangi 5.100 dikali 500 itu menghasilkan 50.000 rugi. Kemudian selanjutnya ada biaya overhead pabrik variabel dengan biaya standar 2 juta dan biaya sesungguhnya 2.142.000. Selisih harga atau tarif itu dari perhitungan 2.142.000 dikurang 2.040.000 menghasilkan 102.000 rugi. Kemudian ada selisih kuantitas atau efisiensi. Itu dari perhitungan 5.000 dikurangi 5.100 dikali 400 menghasilkan 40.000 rugi. Next. Selanjutnya penyajian laporan keuangan laba rugi variable costing. Laporan laba rugi yang disajikan sistem biaya standar dengan metode variable costing untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek dan pengambilan keputusan lain jangka pendek memuat informasi biaya variabel, laba kontribusi, dan biaya tetap. Selisih yang terjadi dalam periode akuntansi ini disajikan dalam laporan laba rugi sebagai adjustment atau penyesuaian terhadap harga pokok penjualan standar. Next. Berikut adalah contoh laporan laba rugi dari perhitungan dari contoh soal sebelumnya. Yang pertama di sini ada harga pokok penjualan, kemudian biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku sebesar 1.250.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.500.000, dan biaya overhead pabrik variabel sebesar 2 juta. Dan kemudian dijumlahkan dan menjadi harga pokok produk yang diproduksi sebesar 5.750.000. Kemudian harga pokok produk yang diproduksi ini dikurangi dengan persediaan akhir produk jadi sebesar 1.909.000 dan menghasilkan harga pokok penjualan variabel standar sebesar 3.841.000. Kemudian penyesuaian selisih harga bahan baku yang dipakai itu 105.000 rugi, selisih pemakaian bahan baku 200.000, laba selisih tarif upah 127.500, itu laba selisih efisiensi upah 50.000
itu rugi, selisih pengeluaran BOP variabel 102.000 itu rugi, selisih efisiensi BOP variabel 40.000 rugi, kemudian menghasilkan 30.500. Eh, untuk penyesuaian selisih ini, laba itu akan mengurangi dan rugi itu akan bertambah karena hasil dari perhitungan ini akan mengurangi eh, harga pokok penjualan variabel standar. Kemudian eh, setelah harga pokok penjualan variabel standar dikurangi dengan penyesuaian selisih dan menghasilkan HPP variabel sesungguhnya sebesar 3.810.500. Kemudian ditambah dengan biaya pemasaran variabel sebesar 250.000 dan biaya administrasi dan umum variabel sebesar 100.000 dan menghasilkan total biaya variabel sebesar 4.160.500. Kemudian untuk menghasilkan laba kontribusi, biaya variabel mengurangi penjualan sebesar 6 juta dan menghasilkan laba kontribusi sebesar 2.239.500. Kemudian untuk perhitungan biaya tetap itu biaya overhead pabrik tetap sebesar 1.508.000, biaya pemasaran tetap sebesar 150.000 dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar 200.000. Kemudian total biaya tetap ini akan mengurangi laba kontribusi dan menghasilkan laba bersih sebesar 381.500. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sudah selesai penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.